Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, mempelajari sejarah kehidupan makhluk mulia, makhluk paling agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang sama-sama kita kaji adalah kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan mazhab dzati. Pada beberapa pertemuan yang lalu tentunya kita sudah mengetahui ada dua mazhab atau dua manhaj atau dua metodologi atau dua cara dalam penulisan sejarah secara umum ataupun sirah secara khusus, yaitu mazhab mawdu'i atau mazhab yang objektif dan mazhab az-zati atau mazhab yang subjektif. Dan pada pertemuan lalu kita sudah bahas bahwasanya mazhab atau manhaj atau tariqah yang ilmiyah, yang sejalan dengan ilmu, yang berlandaskan ilmu, yang mengikuti ilmu, hakikatnya adalah mazhab mawdu'i. Sedangkan mazhab dzati walaupun syiarnya dan yang disuarakan, yang didengung-dengungkan di telinga kita, yang digembor-gemborkan, itu adalah ilmu dan ilmu, tapi pada hakikatnya mazhab ini adalah mazhab tipu-tipu, jauh sekali dari kata-kata dari ilmu, jauh sekali dari apa yang disebut dengan ilmu, sehingga tidak pantas disebut dengan mazhab ilmi, manhaj ilmi, tariqah ilmiah. Tidak, sama sekali, jauh sama sekali. Kemudian pada pertemuan lalu juga kita telah membahas bahasanya ada beberapa orang yang terpengaruh dengan mazhab ini. Orang-orang yang terpengaruh dengan mazhab ini adalah orang-orang yang terpesona dengan kebangkitan dan kemajuan perkembangan dari berbagai sisi kehidupan yang dihasilkan oleh Eropa sana, oleh Barat sana. Kemudian tidak hanya terpesona, tapi orang-orang yang memang dalam hatinya tidak memiliki keimanan yang sangat kokoh dan kuat. Juga orang-orang yang secara keilmuan juga tidak bisa dikatakan orang yang alim yang sesungguhnya. Karena orang yang terpengaruh dengan mazhab dzati, bisikan yang berlandaskan mazhab dzati ini, itu pada hakikatnya adalah orang yang tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui apa yang disebut dengan ilmu. Apa sih definisi ilmu itu? Seperti apa sih ilmu itu? Kemudian apa yang disebut dengan ilmu modern itu seperti apa? Dan seterusnya. Mereka tidak memahami ini dengan benar sehingga tertipu, sehingga terpleset, sehingga mengikuti metodologi mazhab dzati. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita telah sama-sama membahas perkembangan, muncul dan perkembangan mazhab dzati. Apa faktor-faktornya kita sudah jelaskan. Kemudian pada pertemuan lalu pula kita sudah sama-sama mengetahui dan membahas bahwasanya mereka yang mengikuti mazhab dzati atau subjektif ini membuat satu gerakan
membuat satu gerakan, membuat satu simbol pergerakan mereka, aktivitas pergerakan mereka yang disebut dengan al-islah ad-dini. Al-islah ad-dini, al-islah memperbaiki ad-dini yang sifatnya adalah keagamaan. Ini sangat jelas sekali bahwasanya menurut pandangan mereka antara ilmu pengetahuan dengan agama adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa bertemu di lapangan, sehingga harus ada yang ditundukkan satu untuk yang lainnya, sehingga harus diikutkan satu kepada yang lainnya karena tidak bisa beriringan bersama. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas bahwasanya anggapan seperti itu, keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang salah, karena memang berlandaskan kepada agama yang mereka anut adalah agama yang salah, sehingga agama tersebut yang mereka anut, dalam hal ini Nasrani adalah mayoritasnya, itu bertentangan dengan apa yang mereka sebut dengan ilmu modern. Sedangkan dalam agama Islam tidak ada pertentangan antara ilmu modern dengan agama, sehingga kita tidak butuh mengikuti satu aktivitas, satu gerakan yang mereka buat yang disebut dengan al-islah ad-dini, memperbaiki agama. Agama sempurna tidak butuh perbaikan. Agama yang dari Allah Subhanahu wa taala yang hak tidak butuh yang namanya perbaikan sama sekali, karena sudah sempurna, karena sudah benar, sejalan dengan yang namanya ilmu. Bahkan agama yang benar, agama Islam kita ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengikuti ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, yang tidak tahu ilmunya. Allah sampai sedetail itu dalam Islam. Bahkan berapa banyak dalam hadis-hadis sahih himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana agung dan mulianya ilmu, bagaimana agung dan mulianya derajat seorang ulama, dan seterusnya. Ini Islam, agama kita. Tidak ada pertentangan sama sekali antara agama dengan ilmu. Adapun kesalahpahaman mereka, ataupun memang kesalahpahaman yang disengaja oleh mereka membenturkan ilmu dengan agama, itu faktor yang sudah disebutkan tadi, karena memang agama yang mereka pegang itu betul di lapangan kontradiktif, bertentangan, beradu dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Itu bukan harus agama mereka disamakan dengan agama kita, tidak. Kalaupun salah, biarlah agama mereka saja, agama kita tetap benar dan tidak perlu yang namanya mengikuti satu gerakan yang disebut dengan al-islah ad-dini. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kemudian anak-anakku para santri semuanya, mulailah bermunculan tulisan-tulisan atau buku-buku yang membahas, mengupas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita sebut dengan sirah, yang berlandaskan atau bermadhabkan madhab zati, subjektif. Mulai bermunculan. Kapan itu mulai bermunculan? Pada abad ke-19, ketika Mesir dijajah oleh Britania Raya, dan ketika Britania Raya betul-betul memahami keadaan yang sebenarnya, bahwasanya Azhar itu adalah mimbar alam al-Islami yang suaranya akan selalu didengar oleh umat Islam dan memiliki pengaruh terhadap umat Islam. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas cara yang mereka tempuh. Dari dua cara yang telah disebutkan adalah memasukkan utusan secara sembunyi-sembunyi ke jantung atau markasnya Al-Azhar, agar Al-Azhar suatu ketika bisa disetir oleh mereka dan ikut apa yang diinginkan sesuai dengan kemaslahatan mereka.
sesuai dengan kemaslahatan yang mereka inginkan. Dan begitulah. Baik. Akhirnya memang muncul tulisan-tulisan. Tulisan ini muncul berlandaskan madhab dzati. Berlandaskan madhab dzati. Madhab dzati, madhab yang subjektif. Tulisan-tulisan ini muncul menggantikan metodologi ilmiah yang selama ini digunakan dan dijaga oleh ulama Islam. Ini tidak dipakai lagi, tidak dihiraukan lagi. Diganti dengan apa? Diganti dengan sesuatu yang disebut dengan manhaj istintaj syakhsi. Artinya kesimpulan pribadi. Sandarannya apa kesimpulan pribadi itu? Adalah kepuasan pribadi. Nah, terus sandaran kepuasan pribadi itu apa? Apakah ada aturan-aturan yang jelas? Apakah ada kaidah-kaidah yang jelas yang mengatur semuanya? Tidak ada. Yang jelas, seorang sejarawan yang mengikuti mazhab dzati boleh menulis apapun tentang sejarah yang disukai walaupun bertentangan dengan fakta. Apa di antara kitab yang masyhur? Beliau Al-Musannif menyebutkan bahasanya di antara kitab dalam membahas tentang sirah, kitab sirah yang ditulis berlandaskan madhab dzati adalah kitab yang berjudul Hayat Muhammad. Hayat Muhammad yang ditulis oleh Husain Haikal. Dan dengan bangga penulis ini mengatakan, aku tidak mengambil apa yang tercantum dalam kitab-kitab sejarah ataupun kitab-kitab hadis. Padahal kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis itu adalah di antara sumber-sumber pengambilan sejarah. Kalau seandainya sejarah tidak diambil dari sumbernya, maka dari mana munculnya sejarah? Itu kan pertanyaannya. Tapi tidak heran, mereka tidak butuh sumber karena sumbernya bagi mereka adalah keinginan mereka pribadi, kepuasan pribadi, kepuasan kelompok. Apa yang diinginkan sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan haluan politik dan seterusnya, itu mereka. Jadi jangan tanya sumbernya mana, nggak penting bagi mereka. Tidak penting. Ini mazhab tipu-tipu yang seperti ini memang. Jadi dalam nulis sejarah pun tidak penting adanya namanya sumber. Sehingga sumber-sumbernya dibuang. Kaidah-kaidahnya pun yang menjaga sumber tersebut agar tetap murni, terjaga, juga tidak dihiraukan. Diganti dengan yang tadi disebutkan, keinginan pribadi, muatan pribadi, kepuasan pribadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Baik, muallifnya Hayat Muhammad, kitab Hayat Muhammad dengan bangga mengatakan, aku tidak mengambil dari apa yang tercantum di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang notabene-nya. Padahal kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis adalah sumber pengambilan sejarah. Kita sudah pelajari itu. Baik, terus apa? Karena katanya alasannya muallif pengarang kitab Hayat Muhammad, Tuan Husain Haikal ini lebih mengutamakan menulis kitab sejarahnya dengan metodologi ilmiah. Ini tentu klaimnya, pengakuannya, za'amnya. Ini klaim pengakuan, metodologi ilmiah. Padahal kita sudah berulang kali jelaskan, yang dimaksud metodologi ilmiah menurut mereka adalah palsu, bukan ilmiah, ilmu yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesuai dengan fakta. Karena ilmu itu mengetahui sesuatu yang sesuai dengan fakta dan realita. Baik. Kemudian di antara tulisan-tulisan dalam sirah nabawiyah yang mengikuti madhab dzati juga adalah makalah-makalah yang berurutan, yang ditulis atau disebarkan oleh Muhammad Farid Wajdi dalam majalah Nurul Islam yang berjudul As-Sirah an Muhammadiyah tahta Dhaw'il Ilm wal Falsafah. Di situ penulisnya mengatakan
para pembaca telah memperhatikan bahwasanya kami betul-betul menginginkan, betul-betul menjaga apa yang kami tulis itu dalam tulisan sejarah ini, agar kami tidak boros di sisi, dalam sisi i'jaz. I'jaz itu mu'jizat. Selama mu'jizat-mu'jizat tersebut bisa ditafsiri, ditakwili dengan sebab-sebab yang biasa, sebab-sebab adiyah, sebab-sebab yang biasa, walaupun memang bisyai' minat takalluf itu terlalu memaksakan, walaupun ada paksaan di situ. Jadi ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh almarhum Farid Wajdi dalam majalah Nurul Islam tentang sirah, yang tulisan ini tidak hanya satu, beberapa tulisan berurutan, jadi serial, ada silsilahnya. Di situ penulisnya dengan bangga mengatakan, pokoknya dia menjaga betul-betul dalam hal penulisan untuk tidak membahas yang namanya mukjizat. Dan yang mukjizat tersebut ditakwili, ditafsiri, difahami oleh sang penulis dengan sebab-sebab yang sebab-sebab yang biasa. Jadi tidak ada mukjizat lagi, walaupun itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Karena lagi-lagi mereka tidak penting urusan riwayat, mereka tidak penting urusan sumber pengambilan sejarah. Yang penting bagi mereka bagaimana sejarah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, di bawah syiar harus ikut ilmu modern. Yang disebut ilmu modern sudah kita bahas, maksudnya adalah satu ilmu pengetahuan yang berlandaskan penelitian, tajribah, musyahadah, atau pada akhirnya berlandaskan kepada panca indera yang 6. Sedangkan ilmu itu tidak selalu diambil dari panca indera. Ada bersandarkan kepada akal, ada kepada khabar shadiq al-mutawatir. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Kemudian di antara contoh tulisan-tulisan yang menganut faham madhab zati yang subjektif adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh kaum orientalis. Orientalis itu adalah sebetulnya kaum barat yang belajar tentang budaya ketimuran. Jadi mereka belajar tentang Islam bukan untuk mengetahui hakikat lagi-lagi, tapi kebanyakan adalah untuk mencari celah bagaimana mereka bisa memasukkan syubhat kepada kaum muslimin. Para kaum orientalis ini menulis tulisan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang juga tulisan-tulisannya persis seperti tulisan-tulisan yang disebutkan sebelumnya dalam kitab Hayat Muhammad, dalam majalah Nurul Islam yang diberi judul As-Sirah Al-Muhammadiyah Tahta Dhawil Ilm wal Falsafah, dan seperti itu. Jadi ini adalah realita yang terjadi pada abad lalu. Bahasanya sungguh madhab zati ini betul-betul nampak jelas ada dan diikuti oleh beberapa orang yang mengklaim, mengaku dirinya sebagai ahli ilmu atau sebagai mufakir, atau sebagai cendekiawan, tapi pada hakikatnya mereka jauh dari sifat ilmu, sifat kealiman, sifat cendekiawan, jauh sekali. Baik, kita akan baca teksnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakati aminil anqal.
innaka latarahum yumajjiduna syakhsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yunawwihuna bi'azamatihi wa sifatihi al-hamidah walakin ba'idan an kulli ma qad yunabbihu al-qari'a ila syai'in min ma'na an-nubuwah aw al-wahyi fi hayatihi wa ba'idan 'an al-ihtimami bil asanid war riwayat allati qad yutru al-akhdhu biha ila al-yaqin bi ahdathin wa waqa'i laysat min salihim i'timaduha aw al-ihtimamu biha. Lihat, sesungguhnya kamu, Syekh Al-Musannif mengajak bicara kita semuanya, kamu melihat mereka semua penulis-penulis sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mengikuti mazhab dzati, menganut mazhab dzati, mazhab subjektif, itu mengagungkan kepribadian Nabi Muhammad SAW, mengagungkan mereka. Bahkan mereka mengeluh-eluhkan keagungan Rasulullah dan sifat-sifat mulianya, terus disebut-sebut di mana-mana. Tapi ingat, keagungan Rasulullah, sifat-sifat mulia Rasulullah yang mereka sebutkan di kitab-kitab mereka, yang mereka tulis di kitab-kitab mereka, itu jauh dari sesuatu yang dapat mengingatkan pembaca, dapat menggiring pembaca kepada sesuatu yang berkaitan dengan kenabian dan wahyu dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ini pertama. Jadi Masya Allah, bentar-bentar mereka mengagungkan Rasulullah, orang yang hebat, orang yang agung, orang yang cerdas, cerdik, bijaksana, pemimpin yang adil, seorang pejuang yang luar biasa, pahlawan sejati. Ini terus diagung-agungkan dan terus didengung-dengungkan terus. Tapi tidak sedikit pun menyinggung kenabian, mukjizat, wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan dengan sengaja menjauhkan itu semuanya. Setiap ada perkara yang berpotensi mengingatkan si pembaca tentang makna kenabian, tentang makna wahyu, tentang makna mukjizat, tentang makna khawarik, selalu ditakwili, selalu ditafsiri, ditakwili takwil yang batil, yang fasid. Takwil itu ada takwil sahih, ada takwil fasid. Takwil sahih harus menggunakan dalil. Takwil fasid tidak menggunakan dalil, semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Jadi dalam menakwili maunya sendiri. Rujukannya apa? Ukurannya apa? Ketentuannya apa? Tidak ada rujukan, tidak ada ketentuan, tidak ada aturan, melainkan hawa nafsunya. Selesai, sudah itu aja. Jadi pertama dijauhkan betul-betul ini. Keagungan atau sosok pribadi Rasulullah dijauhkan dari makna kenabian, makna wahyu, dari makna mukjizat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak sama sekali memperhatikan sanad dan riwayat, sama sekali tidak. Padahal sanad dan riwayat tersebut kadang-kadang mengharuskan mereka mengambilnya sanad riwayat tersebut agar mendapatkan satu keyakinan. Yakin bahasanya itu terjadi, yakin itu betul-betul fakta. Atau sebaliknya, itu dengan sanad dan riwayat ini tidak sama sekali. Pokoknya karena itu bukan kemaslahatan mereka, karena itu bukan bagian mereka, sudah nggak ada hubungan dengan kepentingan mereka, maka mereka buang jauh-jauh yang namanya sanad. Terus katanya sejarah, tapi kok tidak memiliki sanad? Perawinya siapa juga tidak diketahui. Terus itu sejarah apa khayalan belaka itu? Sejarah itu apa sih? Sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, maka kewajiban kita, tugas kita hanya meriwayatkan. Betul atau tidak? Hanya meriwayatkan, bukan memasukkan keinginan pribadi, pendapat pribadi di situ. Bukan. Dan dalam hal meriwayatkan, tentu ada periwayat-periwayatnya, perawi-perawinya. Sampai orang yang meriwayatkan pertama yang menyaksikan sejarah itu sendiri. Secara langsung. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi mereka yang mereka lakukan ini semuanya
Pertama, menjauhkan kepribadian Rasulullah dari kenabian, dari wahyu, dari mukjizat dan semacamnya, perkara-perkara gaib. Yang kedua, mereka tidak sama sekali mementingkan, memperdulikan apa yang disebut dengan sanad dan riwayat. Lagi-lagi, untuk apa bagi mereka sanad dan riwayat? Yang penting kan apa yang mereka tuju terlaksana, itu saja. Karena mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran. Mereka tidak mencari ilmu, tidak berjalan di atas ilmu, tidak berjalan melalui petunjuk ilmu, tidak sama sekali. Tidak berjalan di jalan cahayanya ilmu, tidak sama sekali. Jelas atau tidak? Baik, ini yang mereka lakukan ketika mereka mengikuti mazhab Dzati dalam hal pencatatan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan sirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Membimbing kita semuanya agar selamat daripada tipu daya syaitan, tipu daya iblis, tipu daya hawa nafsu, tipu daya dunia. Dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ala hadzal niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.